fleksibilitas BLUD sekali lagi difleksibilitaskan dalam hal pengadaan pajak, tapi lex spesialis, lex generalis buat aturan pengadaan pajak sendiri. Kalau nggak buat, ya harus ikut perpresnya, ikut aturan yang umum. Itu yang baru 3 ya. Ini ada 10 ya, ada 10. Banyak sekali ya Pak ya. Ini pun baru sekilas kan. Kemudian tarif. Nah, ini fleksibilitas dalam hal tarif layanan. Oke. Nah, dalam hal ini yang sempat jadi beberapa waktu ini munculnya PP 35 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Nah, ini sempat ramai ini. Sempat ramai. Kenapa? Karena fleksibilitas tarif di BLUD menggunakan peraturan kepala daerah. Nah, pasca munculnya PP 35, memang untuk instansi pemerintahan UPT ataupun SKPD di daerah yang non BLUD itu menggunakan perda. Jadi harus diturunkan ke perda retribusi. Sementara BLUD ini bukan perda, tapi perkada. Tarif. Berbeda. Ya. Nah, begitu pasca munculnya PP 35, maka ini agak kebingungan. Sehingga beberapa daerah memasukkan kembali BLUD menjadi retribusi. Padahal maksudnya bukan itu. Nah, itu nanti bisa kita bahas di lain waktu ya Pak ya. Sesi khusus itu tentang PP 35. Karena panjang ya Pak ya kalau mau dibahas sekarang. Terkait dengan teknis. Nah, itu mungkin juga perlu oret-oretan itu. Jadi intinya fleksibilitas tarif itu dalam hal pelayanan BLUD itu bisa menambah tarif, mengurangi, mengubah dengan cepat. Karena fokusnya tetap ke pelayanan. Nah, kinerja pelayanan dan tentunya yang kedua kinerja keuangan dengan cepat, perubahan tarif. Karena kalau retribusi, perda retribusi itu mekanismenya cukup panjang dalam perubahan perda. Karena perda harus melalui DPRD dan sebagainya, itu cukup panjang. Alurnya panjang ya. Alurnya panjang. Nah, kalau tarif ini cukup peraturan kepala daerah, alurnya cukup simpel. Dibahas oleh Pemda sendiri, kemudian jadi peraturan kepala daerah tarif BLUD. Nah, jadi dengan kecepatan itu pelayanan jauh lebih baik. Misalnya ada penyesuaian tarif. Dulu terjadi itu waktu di zaman COVID ya, tahun 2019. Itu terasa sekali pas perubahan tarif di Labkesda, Laboratorium Kesehatan Daerah. Jadi Labkesda itu ada yang beberapa udah BLUD, ada yang tidak. Nah, itu pas pemeriksaan antigen sama PCR. Kan harganya berubah-ubah itu. Berubah-ubah. Bulan ini 900.000, bulan depan 700, 1 juta, turun 300. Oh iya, benar. Nah, kalau swasta bisa menyesuaikan dengan cepat. Iya. Nah, pemerintah kesulitan karena sesuai dengan perda retribusi. Retribusinya 200.000. Ya udah 200.000, yang lain naik turun ya dia tetap 200.000. Cukup nggak cukup harga antigennya atau apa itu namanya, ya sesuai dengan perda. Kalau nggak sesuai itu ya menyalahi aturan. Nah, kalau BLUD dia cukup membuat pengusulan ke kepala daerah perubahan tarif. Bisa dalam waktu hari itu juga ya Pak? Iya, hari itu mengusulkan kepala daerah ini teken jadi. Nah, mempermudah bagi UPT-nya sendiri. Labkesda yang sudah BLUD itu merasakan manfaatnya, mereka bisa lebih mandiri. Yang nggak BLUD ya udah dia terima segitu terus. Nah, itu tarif. Kemudian pengelolaan SDM. Nah, ini juga penting. Jadi dikecualikan. Kalau di dalam SDM di pemerintah saat ini kan ada ASN. ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. PNS itu pegawai negeri sipil yang dibiayai oleh pusat. Jadi dia aparatur sipil negara itu yang dari pusat, yang diletakkan di daerah masing-masing. Kalau P3K
itu pegawai kontraknya Pemda setempat, kabupaten atau provinsi. Jadi pegawai provinsi atau pegawai kabupaten lah namanya. Nah, dalam hal PLUD dia boleh memiliki fleksibilitas mengangkat memiliki pegawai kontrak PLUD-nya. Gitu. Untuk apa? Nah, untuk pelayanan. Kalau misalnya kurang orang, dia tidak perlu menunggu P3K yang setahun sekali, ataupun bahkan PNS-an yang mungkin tidak setahun sekali kan. Iya, itu juga kalau mungkin ya Pak ya. Nah, maka dia kalau memang butuh, dia bisa mengangkat dengan biaya PLUD. Ya, misalnya puskesmas atau rumah sakit puskesmas lah. Dalam hal PLUD, dia ada kebutuhan tenaga akuntansi untuk membuat laporan keuangan dan penatausahaan sampai buat anggaran. Nah, di situ dia akan kesulitan jika menunggu PNS atau P3K. Nah, ini juga ada isu strategis yang juga baru-baru muncul ini terkait dengan tidak diperbolehkan lagi instansi-instansi pemerintah itu merekrut pegawai selain PNS dan P3K. Dibatasi lah intinya. Nah, dalam hal PLUD ini sangat diperkenankan asal memang menghitung beban kinerja dan sebagainya, tidak membebani dari instansi atau bahkan Pemda depan. Tapi fleksibilitas PLUD itu diperkenankan merekrut pegawai untuk kebutuhan yang tentunya pelayanan balik lagi. Berarti boleh ya Pak ya merekrut sesuai dengan kebutuhannya. Nah, lagi-lagi harus membuat peraturan kepala daerah tentang tata cara pengangkatan pegawai. Kalau nggak ada itu ya nggak bisa. Maksudnya tidak ada mau nggak ada aturannya mau ikut siapa? Kemudian pengelolaan kerjasama. Jadi PLUD boleh kerjasama. Boleh melakukan kerjasama langsung dengan pihak ketiga. Nah, ini juga diatur di dalam peraturan kepala daerah. Kerjasama apa yang diperbolehkan? Apakah kerjasama sama pinjol gitu ya? Ya, itu ada koridornya. Apa yang dikerjasamakan? Ada dua, kerjasama operasional dan kerjasama pemanfaatan aset daerah. Jadi yang PLUD memiliki aset, kemudian dikelola oleh orang lain, pihak ketiga, terus hasilnya itu diterima. Atau orang lain yang memiliki aset, dibawa ke puskesmas atau rumah sakit, dikerjasamakan, operasionalnya yang melakukan adalah instansi PLUD, hasilnya dibagi. Misalnya. Nah, itu tidak bisa kalau UPT biasa. Dia kerjasama harus ke Pemda, melalui Pemda dulu. Tapi kalau BLUD bisa langsung ya? Langsung kepala BLUD. Kerjasama. Nah, ini yang sedang kita kerjakan di beberapa pengelolaan sampah. Karena ada istilahnya dari pihak luar yang membantu dalam hal infrastruktur, alat dan bahan yang akan diserahkan kepada operasionalnya si UPT, itu kesulitan karena nggak bisa nerima langsung, harus lewat Pemda, turun dulu baru ke UPT-nya. Itu lama dan mereka yang ngasih alat itu nggak mau, maunya langsung ke operator, ya, Pak, ya? Maunya langsung ke operatornya. Itu dalam hal kerjasama. Nah, tentunya perlu peraturan kepala daerah. Kemudian apalagi ya, ini ada Silpa. Silpa ya. Ya, Silpa, Pak. Nah, Silpa dapat, fleksibilitasnya itu bukan penggunaan Silpa tidak boleh atau boleh enggak, tapi fleksibilitas penggunaan Silpanya itu diperbolehkan mendahului perubahan atau audit BPK. Jadi enggak perlu nunggu perubahan gitu loh. Jadi Silpa itu sebenarnya boleh dipakai di setiap UPT, setiap SKPD, tapi harus diaudit BPK dulu, kemudian dimasukkan di perubahan di bulan-bulan September itu.
baru bisa dibelanjakan. digunakan ya. Nah, khusus untuk BLUD, Silpa itu sisa kas tahun lalu itu langsung boleh dipakai di awal tahun tanpa audit BPK atau perubahan dulu. Jadi bisa dipakai di awal tahun untuk operasional tentunya. Untuk operasional apa? Ya balik lagi ke pelayanan. Misalnya ada kebutuhan obat yang harus dibeli di bulan Januari. Nah, Januari itu pendapatan belum masuk. Ya, karena masih menunggu dari... Ya, karena ya pendapatan belum masuk itu kalau misalnya seperti misalnya puskesmas, itu kapitasi BPJS-nya masuk tanggal 15. Ya. Sementara ada kebutuhan makan minum lah, atau makan minum aja, di tanggal 10. Nah, kan kalau nunggu pendapatan masuk tanggal 15, berarti tunggu 5 hari lagi baru bisa belanja. Padahal sisa tahun lalu ada duit. Masih banyak. Misalnya kebutuhannya nggak banyak, misalnya cuma 10 juta. Nah, harus nunggu tanggal 15. Nah, nanti takutnya ada kekosongan. Iya. Sehingga pelayanan terganggu. Makan minum pasien gitu. Nah, BLUD boleh menggunakan sisa kas tahun lalu untuk belanja. Yang penting dituangkan dalam peraturan ya Pak ya? Ada di peraturannya. Jadi peraturannya mengatakan Silpanya ini boleh untuk belanja apa? Ya. Belanja barjas kah? Atau modal atau pegawai? Nah, itu diatur. Barjasnya itu ditentukan kah misalnya hanya di rumah sakit hanya untuk obat, BHP, terus apa namanya pembayaran gaji pegawai BLUD. Nah, jadi tidak semua diatur, ya? Itu bisa diatur. Jadi ada aturannya. Karena kalau nggak ada aturannya, perbubnya atau peraturan kepala daerahnya, ya mengikuti aturan yang umum, Silpa digunakan di perubahan. Nah itu tadi. Kemudian yang berikutnya ini ada remunerasi. Nah ini sebenarnya agak sensitif, tapi menariknya adalah memang dengan remunerasi ini dapat meningkatkan pelayanan. Karena dengan perhitungan, ya ini sekilas saja ya, dengan perhitungan khusus, mungkin pelayanan misalnya contoh ya, langsung ke contoh aja, jadi pelayanan yang misalnya rumah sakit, dia dari jam 7 sampai jam 3 sore. Memang melayani masyarakat dan pegawai-pegawai juga jam kerjanya sampai jam itu. Nah, apabila kita ingin membuat pelayanan sampai lebih larut, misalnya sampai jam 6, berarti ini kan harus ada biaya. Biaya. Orangnya pun harus, ya gampangannya itu kayak lembur lah. Nah, maka dia kan butuh tambahan. Tambahan duit. Tambahan penghasilan. Nah, itu tidak bisa diatur istilahnya kalau bukan BLUD. Karena penggajian dan sebagainya, insentif sudah ada aturannya dari negara. BLUD boleh membuat rumusan sendiri. Terkait remunerasi. Bagaimana pembagian jasa remunerasinya. Itu mungkin ya ada beberapa yang tidak terlalu kita bahas. Tadi ada 2 lagi, yaitu pengelolaan investasi dan utang piutang. Nah itu mungkin ya hanya diperbolehkan investasi, tapi investasi jangka pendek, cuman tidak terkait pelayanannya apa, ya hanya meningkatkan kinerja keuangan. Nah untuk bisa meningkatkan pelayanan. Jadi kan memang betul kalau semakin banyak duitnya, itu harusnya pelayanan semakin banyak. Ya intinya gitu kan, kinerja keuangan meningkat, pelayanan meningkat. Benar. Semakin banyak uangnya, ya pelayanan harus semakin baik ya. Baik. Gitu. Jadi itu fleksibilitas BLUD. Mungkin secara singkat, ya itulah 10 fleksibilitas BLUD. Sekali lagi, dalam pemanfaatannya harus ada peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara teknis dalam penggunaannya. Kalau tidak, ya pasti akan mengikuti aturan yang umum. Baik. Itu.
Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Tito terkait 10 fleksibilitas BLUD. Yang pertama yaitu ada pengelolaan pendapatan, kemudian ada pengelolaan belanja ya Pak ya, kemudian ada pengelolaan pengadaan barjas, kemudian ada pengelolaan utang piutang, dan juga pengelolaan tarif BLUD, dan pengelolaan SDM, dan juga kerjasama. Ada juga silpa ya tadi ya Pak ya? Ya. Silpa, remunerasi, dan juga investasi. Nah, harapannya setelah mendengarkan ini, Sobat BLUD bisa paham atau memahami mengenai 10 fleksibilitas BLUD yang sudah dijelaskan oleh Bapak Tito. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih juga kepada Sobat BLUD yang telah menyaksikan podcast diskusi BLUD kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel kita yaitu blud.co.id, dan jangan lupa juga untuk menyaksikan episode-episode selanjutnya yang dimana kita akan membahas terkait topik-topik menarik seputar BLUD. Sampai jumpa di episode selanjutnya Sobat BLUD.